Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Hari ini kita berada di JCC Senayan dalam rangka dua kegiatan ya. Ada dua. Hari ke Pertama itu hadir di event Wibu satu, hmm, satunya lagi di event apa lagi tuh? Konser dangdut. konser Nah, dangdut. Oke. Tapi hari ini kita berada di di sini kita berada di acara event buku internasional dan satunya lagi Idea Fest. Jadi event tentang membicarakan ide-ide gitu. ada banyak sekali konten kreator ya. Banyak. Datang dan Kreator, bukan hanya penulis, konten kreator, banyak. penulis. Bahkan ada juga pengamat budaya ada saya lihat. Iya, dari Dirjen Kebudayaan sih. Oke. Tapi saya lihat ini tuh menarik karena artinya di Jakarta inilah ide-ide itu dibicarakan gitu kan. Ya, Banyak inspirasi orang-orang lain gitu kan. Kalau di kota-kota lain mungkin belum tentu ada event-event kayak gini. Ya, event ini mahal banget ya Mahal untuk ini. yang masuk di dunia konten kreatif Konten atau kreator, iya. Penulis juga. penulis tentang Ali Wahana ke Ya, bahkan dari tadi ada penulis apa? menjadi film. Sel apa? Ya. Oh, Self-help self mental apa? health kayak gitu-gitu lah. Ya, membaca buku apa? Buku apa filosofi teras Filosofi ya, cocok kalau datang ke situ. tadi Mm. tentang apa ya? Kayak semacam self help buku-buku. Mm. Oke. Kau berarti hari ini pertama kali tau? Hari ini pertama kali karena kemarin ya biasalah Sabtu. Oke, bukan Oh. hanya ada lagi yang Siapa lagi? Saya cari miripnya tapi belum dapat. Tiadi air. Tapi kalau saya di hari kedua kemarin itu sempat dengan Habib Jafar. Habib Jafar itu Membicarakan berbicara tentang IP konten. IP konten. Nah, selama ini kan Habib Jafar dikenal sebagai konten kreator. konten kreator, Walaupun pendakwah. sebelumnya itu dia lebih memilih jalur penulis gitu selama 10 tahun, tapi setelah masuk konten kreator baru dia dikenal sebagai dia gitu, selain konten kreator dia juga pendakwah dan sebagai penulis gitu. Ya, betul. Dan nasabnya mungkin jelas ya. Ya, jelas. Karena lagi rame juga sekarang gitu. Ya, tentu. Oke. Nah, kemarin juga sempat ketemu dengan Pevita Pierce. Aduh, itu Cantik. Mantan gua tuh. Tapi jangan Andis. Anda hanya bisa memposting-postingnya saja. Midun juga bisa memposting. Saya melihat langsung gitu. Aura. Nanti saya kasih taruh gambarnya toh. Ya. Kalau siapa yang tunggu di sini hadir? Ya, silakan. Oke, karena kita sedang record di tempat sampah. Sorry ya, Bang. Oke. Kau siapa mau tunggu di sini? Kemarin sudah lewat sih. Siapa? Ralinsya. Tapi ada juga tadi ya, siapa? Cinta Laura tadi. Cinta Laura ada tadi. Lewat depan kita. Oke. Kalau ada yang Tadi kalian sempat ketemu juga sama Ferry Irwandi. itu nanti akan ada fotonya, Mak. Nanti akan saya upload fotonya juga. thumbnailnya. Ferry Irwandi itu ini apa ya, orang yang saya kagumi juga dia di dunia konten kreator, dunia konten kreasi lah. Karena dia itu pernah bikin satu video tentang bagaimana bercumbu dengan memori gitu, Ya. mengabadikan momen gitu. Itu yang penting. Jadi konten itu lebih dari itu, mengabadikan momen gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui pemikiran-pemikiran Soekarno gitu kalau tidak ada bukunya Soekarno. Ya, betul. Nah, kita bahkan lebih kenal pemikirannya Soekarno daripada pemikiran nenek kita gitu. Benar tidak? Betul. Karena Soekarno menulis dan membukukan. Kalau Hairil Anwar dia tidak menulis. Akhirnya dibukukan oleh Habib Yasin. Ya. Pentingnya mengarsip. Pengarsipan itu Arsipan itu penting sekali. penting. Entah itu dengan Benar apa audio, yang visual, teks. katakan Pram itu ya. Apa katanya? Manusia akan hilang ketika karyanya tidak ada ya. Iya, betul. Iya, betul. Pram juga Lebih kan kurang seperti itu, Iya. maksudnya tidak template. Betul. Apa ya? Iya. Apa katanya itu? Iya, kurang lebih begitulah. Jadi memang kalau di era sekarang kan ada audio, visual. Dulu kan zamannya cuma di prasasti ya. Dulu Quran itu kan dulu dicatatnya di ini kan, pelepah kurma kan. Pelepah kurma di kulit-kulit. Sekarang di Android ada kan. Iya. Nah, Sejauh itu. kontennya masih tetap sama dengan isinya, pesannya juga masih sama. Sama dengan kayak apa ya? Dulu kayaknya siapa?
ada stand up-nya, ada materi stand up-nya Semino Tosimbo, saya suka itu. Apa betul? Jadi Jokesnya. dia itu katanya begini, dia itu karena sering main Twitter ya. Iya. Dia itu terkenal di Twitter dia itu. Ya natif. Dia itu katanya disebut sama netizen, alay lu bang, ngapain main Twitter gitu. Nah, dia dijawab, bukan soal saya main Twitternya, bukan platformnya, tapi soal kontennya. Kalau saya kontennya cuma capek nge-tweet, keseharian itu alay. Tapi kalau saya menulis tentang pemikiran saya, kritis saya, itu nggak alay. Itu saya yakin juga kalau misalnya di zamannya Ken Arok sama Ken Dedes itu mereka nggak nulis prasasti, mereka nge-tweet tiap hari. Iya, betul. Bahkan bisa kita saksikan itu 3GP-nya Ken Dedes sama Ken Arok. bahkan ada punchline terbaru hasil survei ya, bahwa TikTok itu kalau dibandingkan natif di Twitter lebih tinggi IQ-nya pemandu. Iya, betul. IQ-nya Twitter itu lebih orang-orang penulis dan pembaca gitu. Kalau tidak TikTok alay, ya joget dan lain sebagainya. terus joget. Jadi kata Semi, kalau misalnya dulu dia sempat mengkritisi juga bahwa sekarang itu katanya kan ada lagi video mesum yang baru-baru viral itu di Gorontalo. Ya, yang guru dengan murid gitu. Katanya gara-gara era digital sekarang orang semua berbuat mesum, kayak artis lah yang berbuat itu tradisi yang banyak sekali terjadi, cuma tidak diliput. Betul. Kata saya yakin juga emang orang-orang dulu nggak mesum juga, cuma kan nggak disiarkan. Saya yakin itu disiarkan kalau di Mesir, cuma di Pahat. Betul, di Pahat ya kan. Saya yakin katanya kalau misalnya dulu itu sudah ada internet, saya yakin ada 3GP-nya Ken Arok sama Ken Dedes itu diupload oleh Empu Gandring. Iya, bahkan ditulis dalam buku Kama Sutra itu kan tradisi betul. Itu kan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Cuma karena tidak ada adegannya. Ya. Tapi terbangun sama begini bentuk theater of mind itu terbentuk. Tahu sistem itu salah satu aktivitas itu juga, Jamal dan Jalal itu. Ya, betul. Jalaliyah dan Jamaliyah itu representasi dari itu. Oke, jadi pengarsipan itu penting. Sekarang itu kayak IDFS ini sayang aja, ini satu yang mungkin kurangnya ya. Pendokumentasiannya masih kurang gitu. Jadi banyak penulis itu setelah selesai mereka nggak didokumentasikan, cuma highlight aja. Ya, padahal pembicaraan di dalam IP dan lain sebagainya itu kan penting. Mereka harusnya mendokumentasikan, upload di YouTube, bisa diklik kalau berbayar. Ya. Harusnya begitu. Mahal ini. Kayak TED Talk itu kan. Tapi saya membayangkan 10 tahun ke depan akan menjadi event yang yang ditunggu-tunggu gitu. Betul. Kalau saya lebih mau hadir di event begini daripada event musik. Kalau musik saya nggak terlalu musik tergantung ini juga ya, maksudnya kalau Dewa ya kalau Dewa betul. Tidak semua kayak Bruno Mars itu kayak cukup nonton di YouTube kayaknya sudah puas kalau saya. Kalau itu belum sefanatik itu. Mungkin kalau misalnya ada yang ditunggu-tunggu tuh kayak ini Radiohead. Radiohead tuh. Itu kayaknya beli mahal tiket ya. Kayaknya. Kayak sekarang OSIS itu kan reuni. Itu orang terpikir kembali, bukan lagi jauh di atas FOMO-nya lagi, bukan lagi FOMO. Kalau yang belakangan kan mungkin karena Bernadia itu kan, karena FYP-nya akhirnya orang kalau lihat Bernadia dan liput Bernadia itu kayak merasa sesuatu yang membanggakan. Gitu. Betul. Itu level eksistensialisme lagi tuh di situ kan dibahas. Oke, nggak mungkin mereka foto dengan siapa? Jojon gitu kan, yang nggak lagi banyak dibicarakan, tiba-tiba upload Jojon kan tidak relevan dengan netizen gitu, penontonnya, views Instagramnya. Oke, kalian bisa lihat begitu banyak aktivitas di belakang kita itu, orang yang ramai-ramai memilih antara ke buku, outlet book atau ke konten. konten. Tapi kalau saya perhatikan ya, tadi malam itu yang ramai itu di IDFS. Sampai naik eskalator itu antri orang. Tapi kalau di buku itu, IBF itu sudah gratis, malah sepi. Iya, malah sepi. Tapi mungkin karena malam minggu juga ya, karena ngedet konten baleng. Ya, bisa. Tapi kalau di sini kan berbayar, coy. Ya. IDFS berbayar. Tapi orang lebih memilih yang berbayar itu temannya Fadil itu. Yang cosplay. Fadil, kamu harus lihat teman-temanmu ada juga di sini.
Dan inilah Jakarta, maksud saya semodel begitu masih bisa ditampilkan di Jakarta, masih bisa diberi respect dan lain sebagainya. Kalau saya melihat Idea Fest ini kayaknya di kota-kota lain harus ada. Ya, Di hadir Selayar harus ada. dalam di Bima bentuk harus yang ada. mini. Betul. Yang Cita-citanya foundernya itu Ben Subiarto juga bilang seperti itu. Dia harapannya di kota-kota lain ada gitu. Idea Fest kayak gini. Dan itu akan menularkan ide-ide kreatif itu ke pengunjung gitu. Ya, betul. Jadi yang kreatif itu bukan cuma satu orang, gitu. Ada beberapa orang. Itu lagi dinyalain. Iya. Tapi ke depan kok aman. Aman nggak depan? Iya. Dan di sini juga buat cuci mata oke ya. Jangan dibicarakan ini. Ada aktivis gender di bawah tadi. Oh, ada Kania. Ada Cika. Ide-ide yang kayak gini banyak event-event di Jakarta itu kan hampir setiap tahun ini saja nih weekend ini ada 3 bersamaan. Ya. Ada Tough Forward, ada Ya, International ada Group, Habib juga ya? Idea Fest, ada Nusantara Citra Nusantara, ada Habib tadi. Habib Nurmagomedov. Ini Habis Habib ini yang bukan Jafar keturunan. aja di sini. Kali ini kan tiket surga, kalau itu tiket Iya, ke Rusia dia. Ke Rusia dia. Dia pakai ini sama kami. Apa itu? Headgear. Dostoyevsky. Ya. Dostoyevsky. Ini kita sembari melihat pemandangan kawan-kawannya Fadil di seberang sana. Cosplayer. Kalau untuk melihat auratnya sih oke kalau untuk event-event begitu. Tapi untuk melihat ide-idenya juga bagus sih secara pakaiannya. Tapi kayaknya lebih fokus ke aurat sih. Kayak Nami di dalam Speed ya. Ya betul. Tapi Fadil saya tidak expect dia menyukai hal-hal itu. Iya. Sebenarnya hasrat seksualitas yang termanifestasi dalam bentuk lain atau gimana? Tidak, maksud saya bisa jadi seperti Fantasi, ya? itu. Bangun fantasi dalam model lain karena dikekang oleh agama akhirnya. Oh iya, setelah keluar di sini kayaknya pas kandang nih. Iya. Explore dulu. Sebat lagi kita baru kita bawa ini sekarang masih jam setengah lima akan ada banyak nanti yang saya harap ini dari apa ya sesinya Ferry Irwandi, Agung Hapsa sama Kania itu saya mendapat insight untuk bikin satu platform media, wadah atau apapun sebutannya itu Ya, setelah ini gitu. Oke, kita siap walaupun sekarang ini sudah ada kita kan indikasi. Ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana sih dalam bentuk yang lain ya. betul, bagaimana sih cara kita membuat konten yang yang bisa diterima oleh netizen, yang relevan, terus yang bisa kolaborasi juga sama orang-orang lain walaupun channel kita masih kecil, tapi kita masih bisa diterima gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jadi IP partner ya, di sini kan. ya media partner. Sudah ada logonya di depan. Dan logonya Bahkan membuat event seperti sudah bisa kafling satu tempat di sekitaran GBK ya. Harus begitu. Saya juga harapannya begitu. Ada sih. Disponsori oleh BUMN. Carlina Supeli. Mirip sih. Ya ini mata kita capek kalau di sini. Tapi event-event di akhir pekan itu agak dilema juga kita kalau mau keluar takut capek. Ya, Kalau apalagi keluar kayak takut nggak produktif. Jadi kayak bagaimana sih? Tapi bisa juga menikmati setelah keluar ya, maksud saya. Iya, setelah keluar itu kayak malas pulang. Ya. Malas pulang. Semacam oase juga. Jarang ada event-event yang membicarakan tentang konten. Dulu ada di tahun-tahun awal-awal YouTube ya. Iya. Itu ada namanya YouTube Fun Fest. Jadi konten kreator YouTube itu hadir untuk membicarakan konten. Itu sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, untungnya ada Idea Fest kayak gini. Jadi semua genre, semua kalangan bisa ikut tentang temanya itu yang penting dunia kreatif itu, baik itu dia sebagai penulis, baik itu dia sebagai konten kreator, baik itu sebagai speaker, baik itu dia sebagai pejuang lingkungan ya kayak kemarin. Ya. Ada kawan kita yang sudah gabung di siapa lagi? Yang di Tebet. Yang mau ajak ngopi kemarin. Lupa saya namanya siapa.
Dari Walhi ya, Iya. Walhi. Maaf ya, Bang. Oh, sorry. Baru kita yang bikin konten di depan ini selain dari di depan bak sampah, guys. Ramai memang itu. Dulu di sini berjajar ininya. Apa? Silir-silirnya Ya, orang itu. Kanda Bahlil. Tapi ini bukan tentang konten politik ya, guys. Nggak usah diambil alih. Ya, ini tentang ide-ide bagaimana kita membuat konten. Nah, yang saya sukanya itu kenapa di Jakarta ya? Kan sekarang ada IKN ya, Ya. yang masih simpang siur juga itu apakah mangkrak apa enggak. Banyak berharap mangkrak. Banyak yang berharap begitu supaya ini Jokowi tidak punya legacy gitu. Jadi banyak orang yang bilang ya untuk apa lagi merantau ke Jakarta kalau IKN sudah pindah ke Kalimantan. Mending merantau ke Kalimantan. Saya bisa menjamin bahwa di Jakarta itu masih akan punya daya tarik yang tidak bisa dimiliki oleh kota-kota lain. Yang pertama di sini bisnis di sini. Dunia kreatif di sini. Dunia kreatif. Batam aja yang dunia industrinya sudah besar, Ya, ya. dunia kreatifnya itu kurang. Belum tumbuh, bahkan. Belum tumbuh. Jadi bukan berarti kita memindahkan kota semua semuanya juga ikut pindah. Belum tentu. Tidak semudah itu Tidak tumbuh semudah dan itu butuh waktu puluhan tahun untuk puluhan tahun. merawat terus menghadirkan Fasilitas publik yang betul. dilihat. Dan orang-orang yang mau berkarya di dunia konten gitu. Malah hilang respect aktif lingkungan pergi ke IKN karena hutan dibabat. Betul. Itu dia. Nah, di Jakarta ini kesempatannya untuk konser masih ada, event-event kreatif masih ada. Banyak kalau di sini. Dan makanya banyak orang-orang merantau itu masih memilih Jakarta karena ya disinilah tempatnya orang bertemu antara satu ide dengan ide yang lain. Koneksinya di sini toh. Ya, betul. Nah, pemerintahan juga di sini. Untuk menjilat penguasa kan di sini juga biasanya. Datang dari jauh ya. Iya. Ada tadi hampir gua aja wawancara. Berapa? Tadi lewat situ. Cewek. Nih, sikat nih. Enggak semudah itu, coy. Aman bisa. Gitu. Iya. Cakep. Cakep semua di sini kayaknya nih. Nggak ada yang berusaha. Itu tadi itu bisa. Kita lihat cosplay lewat, guys. Nah, itu deal. Itu golongan Anda. Pegang. Nah, ini temannya Fadil ini. Temanmu Fadil. Cosplay. Itu boleh. Asal aja. Oke, siap. Aman. Siapa tahu kan? Mantap, itu ada sulit. Coki versi Coki lewat. Ini. Sana lewat. Oh, yang itu. Coki Pardede tapi versi kayaknya Bekasi dia bukan Depok. Versi panas, versi industri. Mikirin Muammar MK ini. Nanti kita akan tanya-tanya pengunjung di sini. Tapi was-was juga kita di sini, maksud saya kalau ada sedikit saja menjanggalkan bisa dinaikin di thread di Twitter. Iya, bisa jadi. Kalau salah aja bahaya. Itu salah satu paradoks hidup di Jakarta itu sensibility-nya terhadap hal-hal yang seperti itu kental sekali. Sedikit-sedikit sudah Banyak SJW ya? SJW-nya. Pakai second account-nya. Iya, nama akunnya Fufu Papa. Wah, ini terlatih dari wakil presiden ini. Saya berharap event-event begini juga ada di kota-kota lain dan rutin juga seperti ini. Bagus di sini. Ternyata kekejaman publik itu
lama terpendam, maksud saya sampai membuat second account Gibran untuk speak up mengenai Iya, kejujuran itu kejujuran itu Jujur, kejujuran jujur. Gibran yang dilihat di IG yang follow Ibasnya itu bukan Gibran yang murni bahkan ya. Kok bicara politik kita tapi tentang ini ya, kepribadian orang itu bahwa bisa juga terkungkung ya. Bisa. Ada sistem sosial yang ini. Dia kan tidak bisa mengumpat kalau dia seorang pejabat publik kan. Ya. Bisa, tapi ketika dia menggunakan Menggunakan second bebas. jauh lebih barbar daripada Iya, ini. jauh lebih barbar dari Ini buzzer. homo homini lupus itu ini manusia serigala bagaimana? The real. Ini masih ramai. Ini eventnya sudah 3 hari tapi masih ramai. Ini nih, Herman Tikol. Terbakar kantornya Herman Tiko. Iya kan? Bakamla. Hah? Bakamla di sini. Sini ya, di kan. Buka putu rokok. Kayaknya bener rokok kayak Jaksa Agung. Lihat gelar di depan salam sukses dari bukokom.com. Wisudanya di mana? Ya, lihat siapa yang wisuda, magister hukum itu. Siregar. Herman Faisal Siregar. Oke. Bisa prediksi dari mana dia? Dari Batak pasti, ya kan. Siregar. Saddam Al Jihad, mantan presiden mantan ininya HMI. BEM. Saddam Ali Jihad. Bahkan Ada kita acara vape juga, ada acara vape juga di sebelah. Acara vape juga. Ini bukan Bapak. Mirip sih. Iya. Dari bibirnya juga ininya kayak. Rambutnya kan. Sama Tata itu kan? Oh bukan. Temannya yang Dian berarti. The Unif. Coba interview ini. Aduh. Jomplang ya. Tapi nanti kita akan tanya-tanya pengunjung bagaimana sih apa sih yang mereka cari di sini gitu. Apakah untuk apa? Validasi Instagramnya aja kan? Ya. Postingan biar ada postingan. Atau mencari bahan untuk Twitter. Oke ya, cukup sekian ya. Oke, kita Nanti kita langsung lanjut ke bawah. lagi. Langsung ke Itu bawah. bukan ini, siapa lagi? Pas Pampres. Kayak Deanugrah. stylenya Deanugrah. Deanugrah memang dia. Cuma, oke. Deanugrah ada di sudut sana guys. Nanti kita akan interview ya. Deanugrah sama Ferry Rwandi sama Agung Hamzah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.